Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurida Sapitri akan menjelaskan materi Ulumul Quran yang berjudul Am dan Khos. Memasuki materi yang pertama, yang akan saya jelaskan tentang pengertian lafaz am. Pengertian lafaz am. Yang pertama, am secara bahasa berarti merata atau biasa kita sebut dengan umum. Dan menurut istilah, Muhammad Adib Saleh mendefinisikan bahwa al-am adalah lafaz yang diciptakan untuk pengertian umum sesuai dengan pengertian tiap lafaz itu sendiri tanpa dibatasi dengan jumlah tertentu. Sebagaimana kita katakan al-insan atau artinya manusia, maka di dalam kata-kata al-insan ini termasuk semua manusia yang ada di dunia ini. Baik manusia itu kecil ataupun besar, baik dia merdeka maupun dia masuk golongan budak, baik dia bebas maupun dia terikat. Lafaz insan adalah umum, yakni menunjukkan pengertian menyeluruh atas semua orang. Makna yang dimaksud dengan am yaitu suatu lafaz yang dipergunakan untuk menunjukkan suatu makna yang pantas, boleh dimasukkan pada makna itu dengan mengucapkan sekali ucapan saja. Seperti kata ar-rijal, maka lafaz ini meliputi semua laki-laki. Al-am ialah lafaz yang menunjukkan pengertian, yang meliputi seluruh objek-objeknya seperti innal insana lafi khusr dalam surah Al-Asr ayat 2. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Nah, lafaz insan itu umum, yakni menunjukkan pengertian menyeluruh atas semua orang. Di sini dapat disimpulkan bahwa lafaz am atau umum ialah lafaz yang diciptakan untuk pengertian umum sesuai dengan pengertian lafaz itu sendiri tanpa dibatasi dengan jumlah tertentu. Materi selanjutnya yaitu lafal am, yaitu kul. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut, yang artinya setiap yang berjiwa pasti akan merasakan maut. Di sini kul artinya menyeluruh atau bisa juga kita samakan artinya dengan jami'. Setiap yang berjiwa berarti manusia, hewan, siapapun yang berjiwa pasti akan merasakan maut. Kemudian, lafaz-lafaz yang dimakrifahkan dengan al yang bukan al-ahdiyah. Misalnya, wal asr, innal insana lafi khusr dalam surah Al-Asr ayat 1-2. Maksudnya, setiap manusia berdasarkan ayat selanjutnya, illal ladina amanu dalam surah Al-Asr ayat 3. Nah, setiap manusia di sini dijelaskan bahwa illal ladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Di sini artiannya umum, seluruh manusia itu pasti akan merugi. Dalam kerugian, manusianya dalam keadaan merugi. Kemudian, isim nakirah dalam konteks nafi dan nahi. Nah, pasti bertanya, apa itu nafi dan apa itu nahi? Nafi itu peniadaan, sedangkan nahi itu larangan. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 197, fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Janganlah kalian sekali-kali berkata rafas atau berkata jorok, fusuk, wala jidal, dan jangan sampai kalian berkelahi pada saat haji. Itu termasuk larangan. Dan itu umum untuk siapa saja. Dalam surah Al-Isra 23, fala taqul lahuma uffin, dan janganlah kalian sekali-kali berkata uffin, berkata kasar atau berkata kepada kedua orang tua. Itu termasuk larangan juga, di mana dalam artian umum, siapa saja, untuk siapa saja dan tidak ada terkhususkan. Kemudian
allati dan alladzi serta cabang-cabangnya. Misalnya, walladzi qala liwalidayh dalam Al-Ahqaf ayat 27. Maksudnya, setiap orang yang mengatakan seperti itu berdasarkan firman sesudahnya dalam sigot jamak, yaitu ulaikal ladzi haqqa alaihil qaul. Kemudian, semua isim syarat. Misalnya, dalam surah Al-Baqarah ayat 158, ini menunjukkan umum bagi semua yang berakal. Dan dalam surah Al-Baqarah ayat 197 menunjukkan bagi yang tidak berakal. Kemudian ada ismul jins, kata jenis yang diidofatkan kepada isim ma'rifah. Misalnya, dalam surah An-Nur ayat 63, maksudnya segala perintah Allah. Dan segala perintah Allah ini juga bersifat umum. Kemudian macam-macam am. Yang pertama, am yang tetap dalam keumumannya, atau al-am al-baqi ala umumih. Seperti am dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizqaha. Dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Dalam surah Hud ayat 6. Dan firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 30, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan daripada air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Jadi di dalam masing-masing ayat tersebut terdapat ketetapan sunnah Tuhan yang umum, yang tidak ditaksiskan atau diganti. Jadi al-am yang terdapat dalam dua ayat yang telah saya sebutkan tadi adalah pasti dalalahnya tentang keumumannya. Dalalah di sini artinya bukti keumumannya dan tidak mempunyai kemungkinan bahwa yang dimaksud daripadanya adalah kekhususan. Jadi ini ayat yang bersifat umum. Banyak contoh lain dalam surah An-Nisa ayat 176, dalam Al-Kahfi ayat 149, dalam surah An-Nisa juga ayat 23, itu tidak ada mengandung kekhususan. Kemudian yang kedua, al-am al-murad bihi al-khusus, yaitu am yang dibarengi dengan qarinah yang dapat meniadakan ketetapan al-am kepada keumumannya dan dapat menjelaskan bahwa yang dimaksud daripadanya ialah sebagian satuannya. Kita masuk ke contohnya dalam firman Allah, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji ke Baitullah adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Dalam surah Al-Imran ayat 97. Manusia dalam pengertian nas ini adalah am. Yang dimaksudkan dengan itu khusus orang-orang mukallaf. Karena akal itu sebuah batasan yang menetapkan tidak masuknya anak kecil dan orang-orang gila. Kemudian firman Allah juga dalam surah At-Taubah ayat 120, maka nali ahlil Madinah wa man haulahum minal a'rabi ayat takhallafu an Rasulillah. Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka tidak turut menyertai Rasulullah untuk pergi berjuang. Sepintas kita pahami bahwa ayat tersebut menunjukkan makna umum, yaitu setiap penduduk Madinah dan orang-orang di sekitarnya termasuk orang-orang sakit dan orang-orang lemah harus turut menyertai Rasulullah pergi berperang. Namun yang dimaksud oleh ayat tersebut bukanlah makna umum itu, tetapi hanyalah orang-orang yang mampu. Jadi umum di sini ada kekhususannya sendiri, ada ketetapannya. Dan ini berdasarkan surah yang berasal dari Al-Quran. Kemudian yang ketiga, am yang dikhususkan. Nah, ini amnya memang khusus dikhususkan. Al-am al-maksus, yaitu am al-mutlak yang dibarengi dengan qarinah yang dapat meniadakan kemungkinan mentaksiskannya dan tidak pula merupakan qarinah yang dapat meniadakan dalalahnya atas umum. Seperti wal mutallaqatu yatarabbasna.
Perempuan-perempuan yang dijatuhi talak itu menahan diri atau menunggu. Dalam membedakan antara al-am yang dimaksudkan dengan itu al-khusus dan al-am al-maksus, Imam Asy-Syaikoni berkata, Al-am yang dimaksudkan dengan itu al-khusus ialah bukan umum, seperti kitab-kitab taklif yang umum. Maka yang dimaksud dengan al-am di sana ialah khususnya orang-orang yang menjadi objek taklif. Jadi umumnya di sini kepada orang-orangnya. Karena akal tadi merupakan batasan yang menghendaki memperkecualikan bukan mukallaf. Selanjutnya, pengertian khos dan mukhasis. Lafaz khos merupakan lawan dari lafaz am. Jika lafaz am memberikan arti umum, yaitu suatu lafaz yang mencakup berbagai satu-satuan yang banyak, maka lafaz khos adalah suatu lafaz yang menunjukkan makna khusus. Jadi khos sendiri diambil dari kata bahasa Arab yang artinya khusus. Menurut Manna Al-Qattan, lafaz khos adalah lafaz yang merupakan kebalikan dari lafaz am, yaitu yang tidak menghabiskan semua apa yang pantas baginya. Kemudian, menurut Mustafa Said Al-Khin, lafaz khos adalah setiap lafaz yang digunakan untuk menunjukkan makna satu atas beberapa satuan yang diketahui. Menurut Abdul Wahab Khalaf, lafaz khas adalah lafaz yang digunakan untuk menunjukkan satu orang tertentu. Khos adalah lawan kata am, karena itu tidak menghabiskan semua apa yang pantas baginya tanpa pembatasan. Taksis adalah mengeluarkan sebagian apa yang dicakup lafaz am, dan mukhasis atau yang mengkhususkan ada kalanya muttasil, yaitu yang antara am dan mukhasis tidak dipisah oleh sesuatu hal, dan ada kalanya munfasil, yaitu kebalikan dari muttasil. Jadi yang dimaksud dengan khos adalah lafaz yang tidak meliputi mengatakannya sekaligus terhadap dua sesuatu atau beberapa hal tanpa menghendaki kepada batasan. Pembagian mukhasis itu ada dua, mukhasis muttasil dan mukhasis munfasil. Sekarang kita akan membahas mukhasis muttasil terlebih dahulu. Apa itu mukhasis muttasil? Mukhasis muttasil adalah apabila makna satu dalil yang mengkhususkan berhubungan erat atau bergantung pada kalimat sebelumnya. Yang pertama ada istisna, pengecualian. Jadi mukhasis muttasil ini dia terkhususkan tapi pada kalimat-kalimat sebelumnya itu, dan biasanya terdapat dalam satu ayat itu saja. Tapi bisa juga 2 ayat atau lebih. Yang pasti masih berhubungan. Seperti firman Allah dalam surah An-Nur ayat 4-5. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu biarba'ati syuhada'a fajliduhum samanina jaldatan wala taqbalu lahum syahadatan abadan wa ulaika humul fasiquna illal ladzina tabu. Pengecualian di sini terdapat pada kalimat illal ladzina tabu. Illa artinya kecuali. Kemudian yang kedua sifat, misalnya waroba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikum mullati dakhaltum bihinna. Pada lafaz allati dakhaltum bihinna adalah sifat bagi lafaz nisaukum. Jadi dia kembali ke nisaukum. Maksudnya anak perempuan istri telah digauli itu haram dinikahi oleh suaminya dan halal bila belum menggaulinya. Dalam satu ayat itu allati dakhaltum bihinna. Nah, itu kembali ke nisaukum. Kemudian ada syarat. Pada dalam surah Al-Baqarah 180 terdapat lafaz in taraka khairan. Jika ia meninggalkan harta adalah syarat dalam wasiat. Nah, itu satu dalil yang mengkhususkan dan
dia itu mengkhususkan pada kalimat sebelumnya. Lebih khusus lagi seperti itu. Kemudian ada goyah, artinya batas sesuatu. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 196, wala takhliqu ru'usakum hatta yablughul hadi majallah. Atau wala taqrabuz zina hatta yathurna. Nah, di sini lebih mudah dipahami pada surah Al-Baqarah ayat 222. Janganlah kalian mendekati zina sampai kalian benar-benar yathurna, suci. Badal ba minkul, sebagian menggantikan keseluruhan. Misalnya, walillahi 'alan nasi hajjul baita man istata'a ilaihi sabila. Lafaz man istata'a adalah badal dari nas. Maka kewajiban haji hanya khusus bagi mereka yang mampu. Mukhasis munfasil adalah mukhasis yang terdapat di tempat lain, baik ayat, hadis, ijma, ataupun qiyas. Contoh yang ditakhsiskan oleh Al-Quran ialah wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata qur'in. Ayat ini adalah mencakup setiap istri yang dicerai baik dalam keadaan hamil maupun tidak, sudah digauli maupun belum, tetapi keumuman ini ditakhsiskan atau dikhususkan oleh ayat wa ulatul ahmal ajalahunna ayyadqana hamlahunna, dan firman-Nya dalam surah Al-Ahzab ayat 49. Jadi dalam surah Al-Baqarah ayat 228 tadi sudah dijelaskan. Namun lebih dikhususkan lagi dalam surah At-Talaq ayat 4. Jadi itu berbeda surah. Ini termasuk mukhasis munfasil karena arti munfasil yaitu terpisah. Kemudian hadis ialah ayat wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Ayat ini ditakhsiskan oleh jual beli yang fasid sebagaimana disebutkan dalam sejumlah hadis, antara lain disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dari Ibnu Umar. Ia berkata, Rasulullah melarang mengambil upah dari air mani kuda jantan. Kemudian, dan dari jenis riba didefinisikan jual beli ariyah, yakni menjual kurma basah yang masih di pohon dengan kurma kering. Jual beli ini diperkenankan mubah oleh sunnah. Selanjutnya ada takhsis sunnah dengan Al-Quran. Di antara ulama usul tidak ada perbedaan di dalam hal bahwa mentakhsis keumuman Al-Quran dengan Al-Quran atau dengan as-sunnah yang mutawatir adalah boleh. Karena nas-nas Al-Quran dan as-sunnah yang mutawatir itu bersifat pasti ketetapannya. Maka sebagian bisa mentakhsiskan sebagian yang lainnya. Adapun mentakhsiskan Al-Quran dengan as-sunnah yang tidak mutawatir, menurut mayoritas ulama usul boleh. Mereka beralasan bahwa hal itu terjadi dan disepakat mengamalkannya. Jadi hadis huwa tahuru ma'uhul hillu maitatuhu mentakhsiskan keumuman firman Allah hurrimat alaikumul mayyitah. Kemudian ada juga hadis yahrumu minar ridho ma yahrumu minan nasab, adalah mentakhsiskan keumuman firman Allah wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum. Jadi yang awalnya sifat ayat ini ditakhsiskan dalam bentuk hadis maupun dalam bentuk ayat juga. Mendakwakan kemutawatiran atau kemasyhuran hadis-hadis ini adalah tidak ada dalilnya. Inilah mazhab yang benar. Mereka yang melarang mentakhsiskan keumuman Al-Quran dengan as-sunnah yang tidak mutawatir adalah berarti menolak beberapa pengkhususan oleh Nabi. Bagi mereka tidak ada jalan mengingkari, mentakwili, dan menetapkan kemutawatiran hadis-hadis tersebut. Kesimpulannya, yang pertama, lafaz adalah lafaz yang memiliki makna umum yang di dalamnya terdapat 2 makna atau lebih. Dan menurut Mana Khalil Al-Qatan sedikitnya ada 6 sigot Kemudian ada macam-macam yang pertama al-am al-baqi ala umumih, al-am al-murad bihi al-khusus, al-am al-makhsus. Kemudian yang keempat, lafaz khas adalah suatu lafaz yang menunjukkan makna khusus. Yang kelima, pembagian mukhasis ada 4, yaitu ada 5, istisna,
syarat, sifat, ghoyah, badal ba' min kul. Dan yang terakhir, mentaksiskan keumuman Al-Quran dengan Al-Quran atau dengan As-Sunnah yang mutawatir adalah boleh. Karena nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah yang mutawatir itu bersifat pasti ketetapannya, maka sebagian bisa mentaksiskan sebagian yang lain. Demikian materi yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.